Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Maharani dengan NIM C1F0210077. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akad istisna. Yang pertama, pengertian akad istisna. Akad istisna merupakan kontrak jual-beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Dengan transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum akad istisna itu dari pertama itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin serikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad istisna. Ada dua, yang pertama yaitu istisna tunggal, akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Kemudian yang kedua itu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah akad istisna. Yang pertama itu ada pelaku yang terdiri atas pemesan, pembeli atau mustasni. Kemudian ada penjual atau pembuat atau juga disebut dengan sani. Yang ketiga itu objek akad, itu berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga itu ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi atau PSAK nomor 104. Yang pertama itu akuntansi untuk penjual. Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal negosiasi dan biaya serta pendapatan aset itu dapat diidentifikasi secara terpisah, maka dianggap akad terpisah. Namun jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya itu signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Kemudian yang kedua itu ada akuntansi untuk pembeli. Untuk pembayaran tunai atas pesanan istisna, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual, sekaligus mengakui uang istisna kepada penjual. Namun jika aset istisna yang itu diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun, itu diakui sebesar
biaya perolehan tunai. Selanjutnya itu ada ilustrasi kasus akad istisna. Dapat dilihat itu pembelian pakaian seragam, di mana bank memesan pakaian seragam itu sebanyak 10 buah dengan nilai 2 juta kepada tukang jahit. Nah, termin pembayaran yaitu termin pertama itu sebesar Rp100.000. Kemudian termin yang kedua itu sebesar Rp300.000. Termin ketiga itu sebesar Rp600.000 dan termin yang keempat itu sebesar 1 juta. Nah, kemudian setelah lunas, maka barang dapat diserahkan. Kemudian di pembukuan pembayaran itu di termin 1 itu ada piutang istisna sebesar 100.000. Kemudian di kas itu sebesar 100.000. Kemudian di di pembayaran termin 2 itu ada piutang istisna itu sebesar 300.000, kemudian kas itu sebesar Rp300.000. Kemudian di pembayaran termin 3 itu piutang istisna sebesar Rp600.000, kemudian terdapat kas itu Rp600.000. Kemudian pembayaran termin keempat itu piutang istisna sebesar Rp1 juta, kemudian kas itu juga sebesar Rp1 juta. Kemudian penerima barang aktiva istisna itu sebesar 2 juta dan piutang istisna itu juga sebesar 2 juta. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.